Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Segerakan saja people power! People power! People power! People power! People power! Ya inilah manusia. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang kempis menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Tertanda Profesor Amin Rais menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan cabut mandat Presiden Jokowi. Saya katakan, sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Beliau punya jiwa besar. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita, dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik, beliau ambil risiko itu. Itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan
dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk memakzulkan Jokowi mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Di zaman Mahabharata ada Sangkuni. Lah di zaman sekarang ada Sangkuni juga, yaitu Amin Rais. Bah Amin Rais yang terhormat, Bah Amin Rais hitung sendiri berapa banyak people power yang mendukung supaya Bapak Jokowi turun dari jabatannya sebagai presiden. Terus hitung juga berapa banyak people power yang masih mau mendukung Bapak Presiden untuk tetap jadi presiden. Dan saya yakin 100% people power yang mendukung Bapak Jokowi untuk masih tetap jadi presiden itu lebih banyak daripada yang tidak setuju. Betul. Jadi Mbah Amin, robek aja surat permohonanmu, taruh di tong sampah, Taruh tong sampah, bakar. usaha Mbah Amin itu sia-sia. People power yang mana? Jumlah people power Anda itu ada berapa? Ada 81 juta masyarakat Indonesia yang masih mau untuk Bapak Jokowi tetap jadi presiden. 82%, Bang. Kalau Mbak Amin sudah tua, istirahat sudah. Yang pikir-pikir politik lagi. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak. Saatnya lah kita bangkit melawan. Saatnya lah kita tunjukkan people power. Muncul lagi nih Sangkuni nih, nyuruh-nyuruh orang mundur nih. Sangkuni, Min, saya setuju dengan pendapatmu. Jokowi akan mundur apabila kamu tepati dulu janjimu, ya. Kamu jalan kaki dari Jogja ke Jakarta, tepatin dulu janjimu, Min, ya. Tepati dulu janjimu jalan kaki sambil ngengklek itu, baru saya dukung kamu, ya. Sebenarnya yang saya takutkan itu napas kamu yang putus, Min. Sadar aja, Min, udah tua, Min. Lu nyuruh-nyuruh orang mundur sekali. Aduh, udah tua juga kayak gitu sifatmu Sangkuni. Mendingan lu jalan kaki, ya. Ngaco lo, ngaco, benar-benar ngaco lo. Udah tua juga gitu bahasamu. Mending lu periksa nih lubang hidung gua nih, ha. Nih, Min, lihat nggak lubang hidung gua? Bersih nggak lubang hidung gua nih? Aduh. Nih sama gigi gua udah sikatan belum? Ngaco aja bicara lo, udah tua pun kayak gitu bicara lo. Janji belum ditepati. Jalan kaki sambil ngengklek. Tepati dulu janjimu, Amin. Ingat janjimu, janji adalah utang. Tuh, Ya, bayar. saya akan tuntut terus utang itu, ya, sampai kau mengembuskan napas. Semua akan menuntut utangmu itu yang belum engkau tepati, utangmu itu. Janjimu adalah utang. People power. Mending lu ikut audisi, pilih Power Rangers, ya, ikut audisi pilih Power Rangers, ya, Min, ya. Oke. Sangkuni, salam toleransi, NKRI harga mati, 100% mudah dibaca. Oke? Awas dengan Sangkuni. Sampai di sini sudah paham? Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk memakzulkan Jokowi mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Saya meminta Pak Jokowi mundur atau
Rais dan kawan-kawan serukan mosi tidak percaya minta cabut mandat Jokowi sebagai presiden. Iya, saya sudah menonton video YouTube-nya dari channel Warta Kota Production yang berdurasi selama 7 menit 27 detik, di mana menamakan gabungan Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara yang dipimpin oleh Bapak Amin Rais sang Sengkuni. Oke, halo Sengkuni, Amin Rais, apa kabar Sengkuni? Yuk, intinya dari video tersebut adalah Amin Rais, ya kan, mengatakan bahwa akan ada kekuatan besar yang dengan atas nama People Power Jihad Fisabilillah untuk memakzulkan Pak Jokowi. Tetapi saya ingin mengkritisi atau mengomentari di poin 2, Anda mengatakan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi mundur. Sengkuni, tolong jawab dong pertanyaan gua. Maksud lu tuh rakyat Indonesia yang mana yang menginginkan Pak Jokowi mundur? Jawab Sengkuni. Udahlah, Sengkuni lu tuh udah tua bangka. Lu nggak usah jualan apa-apa. Sekarang lu jual atas nama rakyat Indonesia yang mengatakan menginginkan Pak Jokowi mundur. Mimpi hidup lu, kebanyakan hal lu hidup lu Sengkuni. Ya, lu inget ya Sengkuni Amin Rais ya, bahwa rakyat Indonesia sebagian besar puas dengan kinerja Pak Jokowi selama 2 periode. Rakyat Indonesia merasakan benar-benar perubahan yang signifikan, kemajuan yang signifikan di eranya Pak Jokowi selama 2 periode. Lalu Anda mengatakan rakyat Indonesia menginginkan Pak Jokowi mundur. Coba tunjukkan kepada saya, siapa rakyat Indonesia yang Anda maksud? Kalian kaum-kaum sakit hati, kalian kaum-kaum yang tidak pernah bisa move on, yang gak dapat jabatan atau apapun itu. Jadi kalian mengatasnamakan rakyat Indonesia. Udah tua bangka Amin Rais. Mikir lo, mendingan mikirin akhirat. Sibuk aja lo mikirin dunia, dan dunia. Apa sih sebenarnya yang lo mau? Bener kata Gus Dur, kalau Anda itu Sengkuni Amin Rais itu seorang penipu, sangat licik. Ya, Anda terlalu ambisi. Tetapi ambisi-ambisi Anda tidak pernah tercapai, karena Allah Maha Tahu Maha Segalanya siapa Anda dan bagaimana Anda, Amin Rais. Makanya Anda hidup seperti ini, Anda nggak jelas. Tapi saya sebagai anak bangsa akan berdoa semoga Anda panjang umur, ya. Anda bisa menunjukkan kekuatan Anda, people power kalian semua. Oke? Salam NKRI. Tokoh-tokoh pendukung People Power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara, membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais, pengacara dan ex-aktivis HTI Ahmad Khosinuddin, dan Edi Mulyadi, aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi, Fikri Bareno, Lembaga Dakwah Umat, Aliansi Selamatkan Indonesia, Jali Pitung, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Amin Rais berpidato menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintah di bawah Jokowi. Amin Rais menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal dalam segi ekonomi ataupun dalam demokrasi. Demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya. Setelah dirusak oleh Jokowi, jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi, kata Amin Rais. Sementara itu, seolah mematahkan argumen Amin Rais, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru memuji kinerja Joko Widodo atau Jokowi sebagai seorang presiden. Dia menyebut Jokowi berhasil memimpin Indonesia dengan baik dan benar. Kita bersyukur bahwa pemerintah sekarang yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo telah berhasil. Kata Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat 7 Juli 2023. Namun Prabowo menekankan bukan berarti kepemimpinan Jokowi tak memiliki kekurangan. Dia menilai Jokowi berhasil dalam beberapa aspek dan itu perlu diakui.
Kita tidak mengatakan berhasil, selesai. Kita mengatakan tidak ada kekurangan, rintangan, hambatan. Selalu akan ada kekurangan, rintangan, dan hambatan, ujar dia. Prabowo menjelaskan tak mudah membangun bangsa besar seperti Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta orang. Ketimbang negara lainnya, kata Prabowo, Indonesia dipimpin dengan baik oleh pemerintah saat ini. Ini bukan suatu pekerjaan yang sangat gampang. Kawasan kita adalah sebesar Eropa. Di Eropa ada 27 hingga 29 negara yang menempati luas wilayah seperti kita, kata Prabowo. Jumlah penduduk kita pun keempat terbesar di dunia. Mereka, negara Eropa, punya 27 negara, kita satu negara. Mereka punya 27 kepala negara, 27 kementerian, Perdana Menteri dan sebagainya, 27 angkatan perang, kita cuma satu. Prabowo menerangkan banyak negara di dunia yang saat ini tengah melihat Indonesia. Kendati tak merinci negara mana yang dimaksud, Prabowo mengklaim negara-negara itu menganggap Indonesia sebagai panutan. Di kawasan kita sendiri mereka melihat kok Indonesia seperti ini. Kita merasakan ada kekurangan, pasti, ujar dia. Prabowo menerangkan banyak negara di dunia yang saat ini tengah melihat Indonesia. Kendati tak merinci negara mana yang dimaksud, Prabowo mengklaim negara-negara itu menganggap Indonesia sebagai panutan. Prabowo menambahkan keberhasilan kepemimpinan Jokowi dapat dilihat saat seluruh dunia mengalami krisis karena pandemi COVID-19. Jokowi, kata dia, berhasil menerapkan kebijakan yang tepat. Pemerintah melakukan langkah-langkah, pemerintah memimpin, presiden kita memimpin dengan benar dan baik. Dan kita telah berhasil, jadi kekurangan kita harus kita akui kadang-kadang. Berat mengakui keberhasilan, kata Prabowo. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto mengatakan Presiden 2024 harus melanjutkan warisan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi sudah merintis agar Indonesia lebih baik. Awalnya, Prabowo menyoroti kekayaan alam Indonesia seperti nikel, sawit, udang, dan lain-lain. Ia berharap agar Presiden terpilih di Pilpres 2024 bisa meneruskan perjuangan Jokowi lebih baik lagi. Pemerintah dipimpin Presiden Jokowi sudah merintis, menetapkan arah, dan melengkapi dasar. Siapapun yang akan meneruskan harus meneruskan warisan dengan baik, ujar Prabowo dalam Rakernas Marga Simbolon di Hotel Arya Yuda Menteng, Jakarta pada Jumat 7 Juli 2023. Dirinya menegaskan hal tersebut harus dilakukan oleh Presiden terpilih selanjutnya. Ia juga mengingatkan kepada para peserta Rakernas untuk tak menyalahartikan pernyataannya itu. Saya katakan siapapun ya, jangan seret-seret ke hal lain. Ya, banyak televisi di sini, tuturnya. Menurut Prabowo, perlu kerjasama agar Indonesia bisa lebih baik. Ia mengatakan butuh waktu 40 tahun agar Indonesia bisa benar-benar baik. Hal itu sudah diawali oleh perjuangan Jokowi. Jangan kira memimpin selanjutnya bisa menyelesaikan semuanya dalam 5-10 tahun. Kira-kira butuh 40 tahun. Jadi kalau beliau sudah merintis 10 tahun, berarti sisa 30 tahun lagi, kata dia. Prabowo juga berdoa agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin terbaik yang bisa melanjutkan perbaikan tanah air. Menurutnya, perbaikan itu bisa dan akan dilanjutkan presiden-presiden selanjutnya. Jadi, berapa generasi lagi? Mari berdoa agar bangsa kita bisa mencari pemimpin yang lebih hebat untuk 30 tahun ke depan dan seterusnya, ucapnya. Prabowo juga membeberkan syarat agar Indonesia menjadi negara yang berhasil. Syaratnya, kata Prabowo, para pemimpin elit harus bisa rukun. Kita punya potensi kekayaan segalanya untuk Indonesia. Tapi ada syaratnya agar Indonesia berhasil. Syaratnya adalah para elit pemimpin harus bisa rukun, ujar Prabowo. Menurut Prabowo, kunci agar Indonesia berhasil adalah menyatukan para pemimpin elit. Ia mengaku hal tersebut dia baca dan pelajari dari kajian negara-negara besar di dunia. Para pemimpin harus bisa kerjasama, bekerja dengan baik, saling memahami, mengerti dan mengalah. Kuncinya itu,
Indonesia bisa berhasil kalau elitnya rukun dan bisa kerjasama, pungkas Prabowo. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital yang merupakan janji abal-abal dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Misalnya antara lain, saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek. Kalau perlu sambil engklek, ya. Sebuah janji yang pernah diucapkan oleh orang tua yang bernama Amin Rais. Sebelumnya Amin Rais ini pernah berjanji akan berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta bila Joko Widodo terpilih kembali sebagai presiden. Saudara-saudaraku, ini boleh dikatakan janji kosong yang merupakan janji abal-abal. Ingat ya Amin Rais, janji adalah hutang. Sampai Anda mati pun janji itu wajib Anda penuhi. Minimal Anda kalau tidak mampu memenuhi janji yang pernah Anda ucapkan dulu, ya Anda minta maaf dong sama Jokowi. Ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Sekali lagi ingatkan, tepatilah janji Anda. Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta atau Anda meminta maaf kepada Jokowi dan rakyat Indonesia. Ingat Amin Rais, sekali lagi, kalau Anda tidak mampu memenuhi janji Anda berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, saya sarankan sebaiknya Anda meminta maaf kepada Bapak Jokowi karena Anda sudah selalu membuat gaduh negara ini. Anda salah satu manusia yang selalu membuat gaduh dengan statement-statement Anda yang enggak jelas. Ingat, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, waktu people power, Anda ya juga yang menyerukan people power. Makanya Pak Amin Rais, kalau udah tua ya menengae nengomah, diem. Jangan banyak bacot, jangan banyak ngomong. Menyatakan Musi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi, menyayangkan sikap DPR RI yang tidak menjalankan aspirasi rakyat untuk memakzulkan Jokowi melalui aktivasi hak angket. DPR RI semestinya menjadi alat kontrol eksekutif, bukan malah menjadi stempel kekuasaan Jokowi. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke-52 kalinya saya bicara. Pak Amin Rais hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Nggak berubah, korupsi masih banyak, krona-krone masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya katanya nggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Anda juga Amin Rais, udah tua bukannya tobat, bukannya bersikap yang baik Anda. Nggak usah mimpi ya Amin Rais. Bukankah kalian yang selalu menyerang Jokowi? Ingat Amin Rais, manusia macam apa kalian ini? Ya Amin Rais, Anda Amin Rais, Anda lah pencetus people power. Begitu people power itu, saya laporkan ke polisi. Karena seluruh statement dan tuduhan-tuduhan Anda kepada Jokowi tidak ada benar.